Haleluya, puji nama Tuhan. Shalom Bapak Ibu Saudara. Lebih semangat lagi, shalom. Sukacita siang hari ini, amin. Puji Tuhan, sungguh anugerah Tuhan luar biasa kalau saat ini kita dapat kembali hadir tempat ini. Oleh sebab itu mari kita siapkan hati kita fokuskan pikiran kita. Saat hari ini kita mau datang dalam Tuhan. Mari kita satu hati berdoa. Bapak, terima kasih untuk setiap anugerah-Mu, terima kasih untuk setiap kasih-Mu atas hidup kami Bapak. Sungguh kesempatan yang luar biasa saat ini Yesus, Engkau mau datang kembali di hadirat-Mu Bapak, mau rasakan hadirat-Mu di tempat ini Yesus. Engkau memberkati setiap kami di tempat ini Bapak, Engkau mengurapi kami di setiap kami di tempat ini Yesus. Biarlah Bapak melalui ibadah hari ini Yesus, kami membawa sukacita yang baru Bapak, membawa kemenangan yang baru atas hidup kami Yesus. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami menyerahkan ibadah hari ini ke dalam tangan kuasa-Mu. Engkau yang berotoritas, Engkau yang beracara dari awal pertengahan hingga akhirnya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami ucap syukur dan berdoa, haleluya. Amin. Amin. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari saat ini saya ajak Bapak Ibu Saudara untuk persiapkan diri kita. Kita mau datang dalam Tuhan, kita mau menikmati hadirat Tuhan saat ini. Terima kasih Tuhan Yesus untuk setiap kasih-Mu. Terima kasih untuk setiap lawatan-Mu dalam hidup kami. Mau terus Tuhan nyanyikan yang terbaik bagi nama-Mu, memberi pujian yang terbaik bagi Engkau, memberi persembahan yang terbaik, penyembahan yang terbaik bagi nama-Mu Yesus. Sebab hanya Engkau yang layak kami tinggikan. Kau yang layak untuk terima setiap pujian penyembahan kami Yesus. Amin. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Selamanya Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Kau yang layak
keluar dari setiap hatimu. Tanda Engkau mengasihi Tuhan. Amin. Selalu pujimu, ku mau menyembah.
Nama-Mu teramat besar dan layak dipuji. Karena kami tahu Tuhan, Kau adalah Raja di atas segala raja yang layak kami sembah, kami puji dan kami tinggikan. Bapa di sorga, pada saat siang hari ini kami akan mendengarkan firman Tuhan. Kami akan duduk diam, buka hati kami. Roh Kudus berbicara kepada kami, berikan pewahyuan. Jamah hati kami oleh firman Tuhan pada saat siang hari ini. Sehingga kami diberkati oleh Tuhan. Urapi hamba-Mu untuk menyampaikan firman-Mu. Isi hati-Mu pada saat ini. Terima kasih Bapa di sorga. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Silahkan duduk saudara. Shalom. Ya, puji Tuhan saudara yang dikasihi Tuhan. Pada saat ini kita masuki hari kedua dari ibadah memperingati pencurahan Roh Kudus ya. Tema pada saat ini adalah pemisahan antara domba dan kambing ya. Pemisahan antara domba dan kambing. Mari kita akan lihat saudara di dalam Matius pasal yang ke-25 ayat 31 sampai dengan 46. Tolong disimak saudara dan saudara perhatikan nanti kata-kata yang dicetak tebal ya saudara, dikasih warna merah, saudara perhatikan ya. Matius 25 31 sampai 46. Apabila Anak Manusia datang dalam kemuliaannya dan semua malaikat bersama-sama dengan Dia, maka Ia akan bersemayam di atas tahta kemuliaannya. Lalu semua bangsa akan dikumpulkan di hadapannya, dan Ia akan memisahkan mereka seorang daripada seorang, sama seperti gembala memisahkan domba dari kambing. Dan Ia akan menempatkan domba-domba di sebelah kanannya dan kambing-kambing di sebelah kirinya. Dan Raja itu akan berkata kepada mereka yang di sebelah kanannya, "Mari, hai kamu yang diberkati oleh Bapa-Ku, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan. Sebab ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian. Ketika aku sakit, kamu melawat aku. Ketika aku di dalam penjara, kamu mengunjungi aku." Maka orang-orang benar itu akan menjawab Dia, katanya, "Tuhan, bila manakah kami melihat Engkau lapar dan kami memberi Engkau makan, atau haus dan kami memberi Engkau minum? Bila manakah kami melihat Engkau sebagai orang asing dan kami memberi Engkau tumpangan, atau telanjang dan kami memberi Engkau pakaian? Bila manakah kami melihat Engkau sakit atau dalam penjara dan kami mengunjungi Engkau?" Dan Raja itu akan menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku." Dan Ia akan berkata juga kepada mereka yang di sebelah kirinya, "Enyahlah dari hadapanku, hai kamu orang-orang terkutuk. Enyahlah ke dalam api yang kekal yang telah sedia untuk iblis dan malaikat-malaikatnya. Sebab ketika aku lapar, kamu tidak memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu tidak memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu tidak memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu tidak memberi aku pakaian. Ketika aku sakit dan dalam penjara, kamu tidak melawat aku." Lalu mereka pun akan menjawab Dia, katanya, "Tuhan, bila manakah kami melihat Engkau lapar atau haus, atau sebagai orang asing, atau telanjang atau sakit, atau dalam penjara, dan kami tidak melayani Engkau?" Maka Ia akan menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang tidak kamu lakukan untuk salah seorang yang paling hina ini, kamu tidak melakukannya juga untuk aku." Dan mereka ini akan masuk ke tempat siksaan yang kekal, tetapi orang benar ke dalam hidup yang kekal.
Terima kasih. Saudara, dari bacaan yang panjang ini ada satu cerita di mana di awal dikatakan bahwa Anak Manusia datang dalam kemuliaannya. Pertama kali Tuhan datang, saudara, ke dalam dunia ini sebagai hamba. Dia lahir di palungan di Bethlehem, saudara. Tetapi kedatangan Tuhan yang kedua dikatakan apabila Anak Manusia datang dalam kemuliaannya. Semua malaikat bersama-sama dengan dia, ya. Jadi dalam kemuliaannya dengan malaikat bersama-sama dengan dia. Kemudian apa yang terjadi, saudara? Yang terjadi adalah setelah itu dikumpulkanlah semua bangsa. Di dalam ayat 32 dikatakan, dikumpulkan semuanya. Kemudian dia memisahkan seorang demi seorang, satu demi satu. Memisahkan domba dari kambing. Domba dan kambing. Kemudian di situ dikatakan ayat 33 yang menempatkan domba di sebelah kanan dan kambing ada di sebelah kiri. Kemudian saudara, dia berkata kepada yang sebelah kanan, waktu aku lapar kamu kasih makan, kalau aku haus kamu kasih aku minum, waktu aku di penjara katanya engkau menjenguk aku dan sebagainya. Di situ dikatakan. Kemudian ayat 37 dikatakan demikian. Maka orang benar itu, perhatikan saudara bahwa domba dikatakan orang-orang benar, ya, ayat 37. Orang benar itu bilang begini. Bila manakah kami melihat engkau lapar? Artinya gini, kapan Tuhan kami melihat engkau lapar? Kapan Tuhan kami melihat engkau haus? Kami gak pernah kunjungi engkau di penjara, kami gak pernah ngasih engkau makan Tuhan, katanya. Ya. Kemudian ayat 40 berkata begini, dan raja itu akan menjawab mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku. Kalau kamu memberi makan, memberi minum, kasih pakaian untuk saudaraku ini, sama aja engkau sudah melakukannya untuk aku. Itu yang kata Tuhan, ya. Kemudian Tuhan bilang kepada orang yang ada di sebelah kirinya, yaitu golongan kambing, ya. Dia katakan begini, enyahlah dari hadapanku, hai kamu orang terkutuk. Itu di dalam ayat 41. Kalau yang sebelah kanan domba dikatakan orang benar. Tapi kalau yang sebelah kiri dikatakan orang-orang terkutuk. Enyahlah ke dalam api yang kekal yang telah disediakan untuk iblis dan malaikatnya. Sebab ketika aku lapar, kamu gak kasih aku makan. Ketika aku haus, kamu gak kasih minum. Ketika aku sakit, kamu gak jenguk aku, katanya. Ketika aku dalam penjara, kamu juga gak besuk, dan sebagainya. Tuhan katakan. Kemudian mereka juga tanya, loh kapan Tuhan engkau lapar aku gak kasih makan? Engkau haus, aku gak kasih minum. Kapan Tuhan? Katanya. Kemudian Tuhan berkata di dalam ayat 45. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang tidak kamu lakukan untuk salah seorang dari yang paling hina ini, kamu tidak melakukannya juga untuk aku. Ya, saudara yang dikasihi Tuhan, cerita singkat ayat-ayat yang kita baca itu demikian, ya. Coba tolong slide selanjutnya. Kita mau lihat tujuan pengajaran kita hari ini, saudara, ya. Tujuan pengajaran kita hari ini adalah pengajaran firman Allah saat ini tidak menekankan pada perbedaan atau persamaan kambing dan domba, ya. Kita bisa mempelajarinya lain waktu. Jadi hari ini kita nggak mau lihat perbedaan atau persamaan kambing dan domba, ya saudara. Lebih dari 10 tahun yang lalu saya pernah khotbah itu di sini, saudara. Tapi mungkin saudara juga lupa, ya. Mungkin lain waktu kita bisa akan mengulanginya. Yang kedua, penekanan firman Allah saat ini adalah mengapa Tuhan memisahkan domba dari kambing. Ini dia, ya. Jadi penekanan kita, kenapa toh kok Tuhan memisahkan ini domba, ini kambing? Kriterianya apa gitu, ya? Kesalahan fatal apa yang mereka perbuat? Mereka ini si kambing tadi, ya, kesalahan fatalnya apa? Sehingga mereka harus dipisahkan, yang satu ke kiri, yang satu ke kanan. Nah, ini yang akan kita pelajari hari ini. Baik, saudara yang dikasihi Tuhan,
Di Israel sana, saudara, ya, para peternak itu biasa menggembalakan kambing dan domba itu secara bersamaan. Biasanya si pemilik, penggembala itu punya kambing dan juga punya domba dalam jumlah yang banyak, ya. Misalnya punya kambing 500, punya domba 500, mereka punya 1000, ya. Digembalakan secara bersama-sama, saudara. Pagi-pagi dikeluarkan bersama-sama, makan rumput mereka sama-sama. Kambing dan domba bareng-bareng makan rumput, saudara. Kemudian saudaraku yang dikasih Tuhan, ketika sore hari gembala mulai memilah-milah, kambing ke sana, domba ke sini. Kandangnya lain antara kambing dan domba. Ini yang mereka lakukan, kebiasaan yang mereka lakukan. Mengapa demikian, saudara? Karena domba itu biasa hidup berdempet-dempetan. Jadi mereka bisa menghangatkan satu dengan yang lain. Tetapi masalahnya adalah dengan kambing. Kambing itu gak suka berdempet-dempetan. Begitu didempet-dempet sama si domba, saudara, dia nanduk. Nah ini kambing, ya. Dan bisa celaka si dombanya nanti. Itu sebabnya si gembala ini mulai memisahkan ketika sore hari. Ini domba kamu ke sana, domba sama domba, kambing sama kambing, gitu ya. Nah, ini kalau dicampur nanti akan berbahaya. Nah, itulah yang menjadi dasar dari perumpamaan Tuhan Yesus ini, sehingga para pendengar pada waktu itu memahami maksudnya Tuhan Yesus, karena memang itu adalah satu kebiasaan yang terjadi di sana, saudara, ya. Nah, pertanyaan selanjutnya, saudara, slide selanjutnya, siapa yang diwakili oleh domba, siapa yang diwakili oleh kambing, ya? Kita akan lihat, saudara, kalau domba itu jelas. Domba itu diwakili oleh umat Tuhan. Ya, tolong slide-nya, ya. Domba adalah lambang umat Allah, saudara. Dan kita nggak usah mempermasalahkan ini, sebab sejak perjanjian lama sampai perjanjian baru, domba itu selalu bicara tentang umat Allah. Yesus sendiri dikatakan anak domba Allah, saudara, ya. Jadi kita nggak akan mempelajari ini, meneliti ini lebih dalam lagi, saudara. Tetapi kambing itu siapa? Ini masalahnya. Tolong slide-nya, ya. Jangan terlambat, tolong slide-nya. Nah, sedangkan kambing itu siapa? Orang non-Kristen atau orang Kristen? Ini pertanyaannya, saudara. Siapa kambing itu? Itu orang Kristen atau orang non-Kristen? Nah, untuk menjawab pertanyaan ini, kambing ini siapa? Maka kita harus melihat persamaan kambing dan domba secara singkat, ya. Kita akan melihat persamaan antara kambing dan domba. Yang pertama, kambing dan domba itu pada dasarnya adalah satu family, ya, family, satu keluarga, ya. Dan sehingga mereka mempunyai suara yang sama, sekalipun mereka memiliki karakter yang berbeda, ya, saudara. Jadi yang pertama itu, kambing ini satu family, saudara. Kemudian mereka punya suara yang sama, ya. Jadi kalau kambing embe, domba juga embe, ya. Nggak mungkin kambingnya embe, dombanya meong. Itu kucing namanya, ya kan, saudara. Jadi mereka punya suara yang sama, saudara, karena mereka masih satu family, saudara. Hal yang kedua adalah domba dan kambing seringkali merupakan ternak dari penggembalaan yang sama. Karena mereka makan atau merumput di tempat yang sama, ya. Mereka dari satu penggembalaan, gembalanya satu, saudara, yang punya satu, makan rumputnya bareng, gitu ya. Makan rumputnya bareng. Oke, coba kita lihat ayatnya sekarang. Ya, lihat ini, perhatikan, saudara, ya. Slide ini. Saudara akan melihat bahwa baik domba maupun kambing sama-sama menyebut Tuhan dengan kata, menyebut Yesus dengan kata Tuhan, ya. Di dalam Alkitab ini, perhatikan, saudara. Di dalam ayat 37 dikatakan, Tuhan, bila manakah kami melihat engkau lapar? Ini si domba loh, saudara. Domba bilang, Tuhan, kapan kami melihat engkau lapar? Katanya. Kemudian ayat 44, ini para kambing juga memanggilnya Tuhan.
dan juga bertanya, Tuhan, bila manakah kami melihat engkau lapar? Tuhan, kapan kami lihat engkau lapar? Jadi baik domba maupun kambing memanggil Yesus dengan kata Tuhan. Oke ya, coba kita lihat. Jelas sekali bahwa orang non-Kristen tidak akan mau menyebut Yesus sebagai Tuhan. Ini kebenarannya. Jadi orang non-Kristen kan nggak mau menyebut Yesus Tuhan, saudara ya. Terus selanjutnya, jadi istilah kambing adalah mewakili siapa saudara kambing? Orang Kristen. Terus orang Kristen yang bagaimana? Itu pertanyaannya, iya kan? Orang Kristen yang bagaimana? Orang Kristen yang berkata, aku mengasihi sesama tetapi tidak pernah berbuat kasih untuk sesama. Ini dia, saudara. Jadi saudara, kambing itu adalah orang Kristen, saudara, ya. Orang Kristen yang bagaimana? Yang ngomongnya aku mengasihi tapi tidak pernah berbuat kasih, saudara. Omong doang, omdo ya, saudara ya. Ngomong aja, aku mengasihi tapi sebenarnya dia tidak pernah mengasihi sesamanya, saudara. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, orang-orang ini ada dalam gereja. Baik kambing maupun domba itu ada di dalam gereja. Sama-sama memanggil Tuhan. Sama. Itu sebabnya akhir zaman di Matius 7 ayat 21 dikatakan, banyak orang berseru apa? Tuhan, Tuhan. Iya kan? Tapi Tuhan bilang, aku gak kenal kamu. Banyak orang akan bilang, aku berbuat mujizat demi namamu, aku bernubuat demi namamu Tuhan. Wah, ini hebat ini orang Kristen ini. Tapi Tuhan bilang, aku gak kenal kamu, katanya. Saudara, hati-hati. Banyak orang akan berseru memanggil Tuhan, Tuhan, Tuhan pada akhir zaman nanti. Tapi Tuhan bilang, ini kambing ini bukan domba ini, ya. Saudara yang dikasih Tuhan, kambing dan domba itu ada dalam satu penggembalaan. Saya harap penggembalaan saya semua domba. Amin, saudara. Ya, ini domba semua ya. Amin, saudara. Ya, di Palestina atau di Israel, saudara, satu gembala bisa punya kambing, bisa punya domba, dan mereka bisa makan rumput bersama, saudara. Makan firman bareng-bareng di gereja, saudara. Tetapi ternyata ada kambing, ada domba, saudara. Ini dia, ya. Yang membedakan mereka adalah yang satu melakukan kasih, yang satu hanya ngomong tentang kasih, tapi tidak melakukan apa-apa. Ya. Itu sebabnya kita akan lanjut. Dasar penghakiman, apa dasarnya penghakiman nanti, saudara ya? Ya, kita lihat slide selanjutnya. Ini dia, saudara. Dari perumpamaan ini kita dapat melihat bahwa penghakiman didasarkan pada satu kriteria saja. Apakah orang-orang itu memiliki kasih terhadap apa yang disebut oleh Yesus, salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini? Jadi apakah kita punya kasih? Itu pertanyaannya. Yang Tuhan katakan salah satu dari saudaraku yang paling hina. Saudara harus paham kata saudaraku ini adalah saudara seiman. Bukan orang lain, bukan orang yang tidak percaya Tuhan. Kata saudara di sini mempunyai pengertian saudara seiman. Ya. Jadi kita harus mengasihi orang yang pertama adalah saudara seiman, ya, di seluruh dunia, saudara. Selanjutnya. Kemudian kita lihat ayatnya ini, saudara. Ayat 40 ya. Dan raja itu akan menjawab mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku. Kalau kamu melakukan sesuatu untuk orang yang paling hina ini, yang kamu anggap hina, gak ada apa-apanya ini, kamu sudah melakukannya untuk aku. Tapi dia kan saudaraku, itu sebabnya kamu sudah melakukannya untuk aku. Ayat 45, maka ia akan menjawab mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang apa? Tidak kamu lakukan. Dengan kata lain, gak berbuat apa-apa. Ini ngomongin si kambing ini, saudara ya. Tidak kamu lakukan untuk salah seorang dari yang paling hina ini, kamu tidak melakukannya juga untuk aku. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, inilah dasar penghakimannya, saudara.
Jadi apa dasar penghakimannya? Mengasihi atau tidak. Berbuat kasih atau saudara tidak pernah berbuat apa-apa. Atau bahkan mungkin kita membenci orang lain. Ya. Selanjutnya saudara, kasih itu adalah satu perintah. Kasih itu bukan satu pilihan. Tapi masalahnya saudara, karakter dasar manusia itu tidak bisa mengasihi seperti Kristus mengasihi kita. Betul ya saudara? Kita itu nggak bisa punya motivasi yang baik, yang lurus secara alamiah demikian saudara. Kita mengasihi orang yang mengasihi kita. Ya. Kalau dia baik sama saya, ya saya bisa mengasihi dia. Tapi kalau dia nganyelke, dia nggak baik sama saya agak sukar mengasihi dia. Betul apa enggak saudara? Kita hanya bisa mengasihi orang yang mengasihi saya. Kalau dia baik ya saya baik, kalau dia nggak baik ya aku anyel juga sama dia. Ya kan saudara? Nah saudaraku yang dikasih Tuhan, ini adalah watak dasar kita saudara. Tapi Tuhan ketika Tuhan masuk dalam hidup saudara, ketika Roh Kudus masuk dalam hidup kita, Dia mengubah seluruh hidup kita saudara. Kasih-Nya itu saudara tinggal di dalam kita. Kasih Kristus itu mengubah hidup kita. Dulu kita arahnya ke timur, sekarang ke barat, itu namanya pertobatan. Dulu begini, sekarang begitu. Dulu sukanya mabok-mabokan, main judi, sekarang tidak, sekarang melayani Tuhan. Itu namanya pertobatan, itu namanya perubahan. Nah, siapa yang bisa melakukan hal ini? Hanya Roh Kudus di dalam hidup kita yang bisa melakukan ini. Demikian juga kasih kita, saudara. Kasih kita itu dulu kalau orang jahat sama kita nggak bisa mengasihi dia, saudara. Kita hanya bisa mengasihi orang yang mengasihi kita. Ya, orang tua kita yang mungkin telah mendidik kita dari kecil, ya, memberi kita makan, membiayai kita bisa mengasihi mereka, saudara. Tetapi orang-orang lain kita nggak bisa mengasihi. Saudara, ini watak dasar. Tetapi ketika Tuhan masuk dalam hidup kita, Dia membuat satu transformasi. Apa itu transformasi? Perubahan dalam hidup kita. Ya, membuat satu perubahan di dalam hidup kita. Yaitu kasih-Nya melingkupi kita, saudara. Ya. Sehingga ketika orang lain berbuat yang gak baik kepada saya tetap bisa mengasihi dia. Amin, saudara. Ya, saudaraku yang dikasihi Tuhan, jadi saudara, kita bisa mengasihi. Kenapa? Bukan karena saudara hebat, tapi karena Tuhan sudah mengubah hidup kita. Amin, saudara. Selanjutnya, saudara, di sini dikatakan, saudara, bahwa Yesus menegaskan di Yohanes, ya, dia katakan begini, saudara. Seluruh hukum Taurat didasari oleh kedua hukum ini, yaitu kasihilah Allah dengan segenap hatimu dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Artinya gini, saudara. Kalau kita melanggar hukum kedua, yaitu mengasihi sesama, berarti kita melanggar seluruh hukum Allah. Dan ketika kita melanggar hukum Allah, berarti kita pada posisi memberontak terhadap Allah. Oke, saudara paham maksud saya? Kalau kita tidak taat sama perintah Allah, berarti kita pada posisi memberontak sepenuhnya kepada Allah, saudara. Itu sebabnya, saudara, kasih itu adalah satu perintah. Kita lihat Yohanes 13 ayat 34 sampai 35. Yohanes 13, 34 sampai 35. Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi. Sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Dengan demikian, semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Terima kasih. Saudara, aku memberi apa di situ dikatakan, saudara? Perintah baru. Bukan pilihan mengasihi itu, tapi mengasihi adalah satu perintah. Apa dikatakan? Yaitu supaya kamu saling mengasihi. Ini dia dikatakan. Sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Kemudian dilanjutkan di situ bahwa
Dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Saudaraku yang dikasih Tuhan, kasih ini kasih yang apa saudara? Kasih yang tanpa syarat. Enggak peduli saudara suka enggak suka sama si A itu, sama si orang itu yang mungkin cerewetnya minta ampun itu, saudara ya. Tapi saudara harus mengasihi dia. Yang omongannya mungkin nganyel kayak itu, saudara tetap harus mengasihi dia. Yang suka fitnah aku, saudara harus tetap mengasihi dia. Amin, saudara. Ini perintah, saudara. Ini perintah. Saya katakan tadi, kalau kita tidak mau taat kepada perintah Tuhan, maka kita ada pada satu posisi memberontak di hadapan Allah. Yohanes 14 ayat 15. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Perintah Tuhan apa saudara? Mengasihi Tuhan, mengasihi sesama. Di sini dikatakan, jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Perintah Tuhan cuma dua saudara, mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama. Kalau kita tidak mengasihi sesama, berarti kita mengasihi Tuhan atau tidak? Menurut ayat itu. Bagaimana saudara? Menurut ayat ini yang kita baca ini, kalau kita tidak mengasihi sesama, kita mengasihi Tuhan enggak? Tidak. Kenapa? Karena kita melanggar perintah Allah, saudara. Kita melanggar perintah Allah. Jangan sampai kita bilang gini, yang penting kan aku hubunganku sama Tuhan baik. Yang penting kan aku setiap hari berdoa. Aku kalau minggu ke gereja. Yang penting kan aku berdoa kalau makan. Aku ya penyembahan. Aku yang melayani Tuhan. Tapi saudara punya sesuatu dengan orang lain. Dengan saudara yang lain, saudara. Maka Tuhan bilang, engkau tidak mengasihi aku sesungguhnya. Sekalipun kelihatannya engkau ke gereja. Hati-hati untuk hal yang demikian saudara. Jangan sampai saya bilang nanti satu saat kita kecelek di penghakiman nanti saudara. Kita berpikir bahwa kita domba, gak taunya Tuhan bilang kamu ke kiri. Aduh, ternyata kambing saudara. Saudaraku yang dikasih Tuhan, tapi hari ini firman Tuhan mengajarkan kepada kita untuk kita saling mengasihi tanpa syarat saudara. Amin saudara. Sekalipun saudara nggak suka sama dia, tapi ini perintah, ini bukan pilihan, ini adalah perintah saudara. Ya. Selanjutnya saudaraku yang dikasih Tuhan, saya tadi sampaikan kapan terjadinya perubahan yang mendasar, ya, ketika saudara terima Tuhan Yesus. Nah, ketika kita terima Tuhan Yesus, kita mempunyai satu perubahan yang mendasar di dalam hati kita. Kalau dulu mata airnya pahit, yang keluar pahit. Sekarang manis, yang keluar otomatis manis. Ya saudara. Ketika Tuhan memisahkan kambing dan domba dan Tuhan bilang, ketika aku lapar kamu kasih makan, ketika aku haus kamu kasih minum. Si domba ini, orang-orang benar ini terkejut saudara. Mereka bilang, kapan ya Tuhan aku kasih makan? Kapan aku kasih minum engkau? Mereka terkejut saudara. Mereka juga tidak ingat saudara. Ya, mereka nggak ingat kapan ini melakukan baik, melakukan hal ini, melakukan hal itu. Nah ini loh saudara. Mengapa domba-domba itu, mengapa orang benar melakukan perbuatan baik dan mereka lupa? Karena semua itu mereka lakukan dari dasar hati yang murni. Mereka tidak melakukan sesuatu misalnya, nih aku kasih kamu baju, supaya satu saat ada dibalas. Enggak, dia enggak berpikir seperti itu, nih tak kasih duit kamu, supaya satu saat dia ngasih aku lagi. Sehingga menanamkan apa itu namanya hutang budi gitu ya saudara ya. Dia tidak mau melakukan hal seperti itu saudara. Dia berbuat baik karena memang di sini sudah baik. Kenapa baik? Diubah sama Tuhan. Amin saudara. Jadi apa yang keluar saudara, baik perkataan mau perbuatan semuanya baik saudara.
Inilah domba, ini orang-orang benar. Sehingga kalau kita terus berbuat baik, setiap hari kita berbuat baik. Ingat buah-buah roh yang 2 minggu lalu saya sampaikan ya saudara. Kita terus berbuat baik. 10 tahun kemudian ada orang bilang gini, terima kasih loh Pak, Ibu, terima kasih kemarin saya ditolong gini. Kita bilang kapan ya, kita lupai. Ya betul kan saudara? Karena kita gak mengingat-ingat apa yang kita beri sama orang saudara. Ya. Tapi banyak orang suka mengingat-ingat loh saudara. Sampai kalau ada masalah diungkit-ungkit. Betul apa enggak saudara? Lupa dia dulu waktu susah tak tolong. Nah diungkit-ungkit kan saudara. Ya, saudaraku yang dikasihi Tuhan, kalau orang-orang benar, dia akan melakukan perbuatan baik tanpa dia mengungkit-ungkit masa lalu, ya. Bahkan dia mungkin lupa sudah melakukannya, karena itu mengalir begitu saja, itu naluri begitu saja, saudara, ya. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, ini hal yang luar biasa, saudara, ya. Baik, kita lihat ini, saudara. Kasih merupakan tanda apakah kita sudah masuk ke dalam hidup apa belum, ya. Kasih itu indikator, tanda. Kita lihat 1 Yohanes 3 ayat 14. Kita tahu bahwa kita sudah berpindah dari dalam maut ke dalam hidup, yaitu karena kita mengasihi saudara kita. Barang siapa tidak mengasihi, ia tetap di dalam maut. Ayat ini menguatkan apa yang saya sampaikan, saudara. Kita tahu bahwa kita sudah berpindah dari dalam maut ke dalam hidup, dari kerajaan gelap kepada terang. Hari ini kita ada dalam kerajaan terang. Amin, saudara. Kita tidak di bawah lagi kerajaan iblis, di mana iblis sebagai rajanya. Sekarang kita ada di dalam kerajaan terang, di mana Tuhan Yesus sebagai rajanya. Amin, saudara. Kemudian di sini dikatakan, yaitu karena kita mengasihi saudara kita. Jadi tandanya apa kita ada di dalam kerajaan terang atau di dalam hidup? Yaitu karena kita mengasihi saudara kita. Kemudian ditegaskan lagi ayat selanjutnya. Barang siapa tidak mengasihi, ia tetap di dalam maut. Sekalipun kita ke gerejanya rajin, sekalipun kita pelayanan, berdoa dan sebagainya, tetapi di sini dikatakan kalau kita tidak mengasihi saudara kita, kita tetap di dalam maut. Hati-hati saudara, kalau kita tidak mengasihi, satu saat Tuhan bilang di pengadilan, kamu ke kiri bukan ke kanan. Kalau ke kiri itu kambing saudara, ke kanan itu domba. Saudara mau ke kiri atau ke kanan? Nanti di sana ke kanan. Amin saudara. Itu sebabnya harus saling mengasihi. Karena firman Tuhan jelas mengatakan, kalau kamu tidak mengasihi, kamu tetap di dalam maut. Wow, mengerikan saudara. Ya. Kemudian saudaraku yang dikasihi Tuhan, mengapa Tuhan berkata kita harus mengasihi saudara seiman? Kalau gitu bagaimana dengan orang yang tidak mengenal Kristus? Apa kita nggak perlu mengasihi mereka? Saudara, saya mau kasih tahu begini, keliru kalau kita berkata demikian. Memang yang dikatakan saudara di situ adalah saudara seiman. Tapi saya mau kasih tahu, itu standar minimal. Tuhan itu mau berkata begini, bagaimana bisa kamu mengasihi orang yang di luar sana yang tidak mengenal Kristus, kalau yang di dalam saja kamu gak bisa mengasihi? Itu sebenarnya yang ingin Tuhan sampaikan. Oke, saudara paham? Makanya di dalam Alkitab selalu dikatakan kasihi saudaramu, kasihi saudaramu. Karena Tuhan mau bilang begini saudara, kamu gak bisa mengasihi orang di luar kalau sama saudara saja kamu gak bisa. Sama orang dalam rumah aja kamu gak bisa mengasihi. Bagaimana kamu bisa mengasihi orang yang tidak mengenal Kristus? Saudara harus berhasil dulu di dalam keluarga kita. Saudara harus berhasil dulu di dalam keluarga Gideon. Saudara ya. Sebenarnya bukan keluarga Gideon saja saudara, tetapi seluruh orang Kristen di seluruh dunia, saudara. Itu adalah disebut tubuh Kristus. Kita harus mengasihi. Kita harus berhasil dulu, saudara. Itu standar minimal.
Tuhanmu katakan, kalau kamu gak bisa mengasihi orang yang ada dalam rumahmu, kamu gak mungkin bisa mengasihi orang yang ada di luar sana, saudara. Jadi saudaraku yang dikasihi Tuhan, bukan berarti Tuhan tidak mau kita mengasihi orang di luar, ya saudara. Tetapi Dia mau kita mengasihi dulu yang ada di dalam. Berhasil yang di dalam itu standar minimal, baru kita bisa mengasihi orang yang ada di luar sana. Ya, amin, saudara. Saudara bisa mengasihi satu dengan yang lain, baru kita bisa jadi saksi, saudara. Menjadi saksi bagi orang lain. Dulu saya pernah bersaksi di sini. Kalau saudara ingat dan saudara mungkin kenal dengan orangnya, Bapak David Naryono yang ada di Sumber. Ya, ketika ada satu masalah dia, istrinya dibunuh, saudara ya, dibunuh dengan menggunakan pisau oleh tetangganya, saudara. Dan ketika itu apa yang dilakukan Pak David, saudara? Dia tumpang tangan kepada pembunuh itu. Dia tumpang tangan, dia lepaskan apa? Pengampunan, saudara. Pak David Naryono, saudara ya, dari Lembaga Pelayanan Mahasiswa Indonesia. Kemudian apa yang jadi, saudara? Siapa namanya ini yang membunuhin Nanang apa siapa namanya ya, masuk penjara. Tapi apa yang jadi, saudara, setelah keluar? Terima Yesus, melayani Tuhan, pernah main drum di sini. Luar biasa, saudara. Ya, pernah main drum di sini, saudara. Kesaksian di sini, saudara. Kenapa, saudara? Pak David Naryono melepaskan pengampunan. Saya pikir nggak gampang ya, saudara. Istrinya dibunuh. Dulu peristiwa tahun berapa nggak tahu, di Sumber sana, saudara. Saya tahu dia sudah melakukan firman Tuhan, saudara. Ya, dan dengan kasihnya itu membawa jiwa kepada Tuhan. Amin, saudara. Terakhir, tolong slide-nya. Perhatikan ini, saudara. Pada hari penghakiman, Tuhan akan bertanya satu perkara, hanya satu perkara, satu hal. Apakah engkau telah memenuhi perintahku untuk mengasihi sesama saudara seiman? Apakah engkau sudah berbuat kasih kepada sesama saudara seiman? Apakah saudara sudah melakukan sesuatu? Mungkin saudara bilang, aku gak jahat. Aku gak jahat. Tetapi Tuhan bilang, kalau kamu tidak melakukan apa-apa, itu juga masuk kelompok kambing. Lakukan sesuatu, saudara. Kasih itu ada tindakan. Kasih itu gak merem. Kasih itu gak merem ketika orang kelaparan. Amin, saudara. Lakukan sesuatu. Kasih itu bertindak, saudara. Mari kita akan nyanyi satu pujian. Kasih pasti lemah lembut. Pasti lemah lembut, kasih pasti memaafkan, kasih pasti murah hati, kasih-Mu Tuhan, ajarilah kami Tuhan, ajarilah saling mengasihi, ajarilah kami ini saling mengampuni, ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan, kasih-Mu kudus tiada batasnya. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama, saudara. Kita nyanyikan lagu ini. Kasih pasti lemah lembut, kasih pasti memaafkan, kasih pasti murah hati, kasih-Mu Tuhan.
saling mengampuni. Ajarilah kami ini kasih-Mu, ya Tuhan, kasih-Mu kudus tiada batasnya. Ajarilah kami ini saling mengasihi. Ajarilah kami ini saling mengampuni. Ajarilah kami ini kasih-Mu, ya Tuhan, kasih-Mu kudus tiada batasnya. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, sambil kita tetap pejamkan mata, saya ingin berdoa bagi beberapa di antara Bapak Ibu Saudara. Mungkin selama ini mempunyai satu kepahitan, dendam, kebencian. Aku kok gak bisa mengasihi si A itu, aku kok gak bisa. Hari ini firman Tuhan sudah jelas disampaikan, bahwa murid Kristus itu adalah saling mengasihi. Bahwa murid Kristus itu harus taat kepada perintah Tuhan. Kalau kita tidak taat kepada perintah Tuhan, apapun alasannya, kita ada dalam posisi memberontak di hadapan Tuhan. Itu sebabnya pada saat ini saudara, kalau saudara punya masalah dengan orang lain, bereskan dengan orang itu. Jangan saudara bilang, dia yang salah, kenapa aku yang harus bereskan? Saudaraku, ini masalah kekekalan, masalah keselamatan. Jangan sampai kita pulang ke rumah Bapa masih gak beres urusan ini. Itu sebabnya bereskan sebisa mungkin. Kalau dia jauh di luar pulau, telepon dia, saudara. Hari ini saudara harus ambil komitmen. Bereskan semuanya di hadapan Tuhan. Biar Tuhan berikan kemampuan kepada kita. Saya mau berdoa bagi saudara. Beberapa orang di antara saudara yang mungkin punya sesuatu dengan orang lain. Sementara yang lain tetap tutup mata, saudara boleh taruh tangan di dada. Bapak Ibu Saudara yang menaruh tangan di dada harus punya komitmen untuk membereskan semuanya kepada orang tersebut. Saya akan berdoa untuk saudara. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, Kau lihat anak-anak-Mu Tuhan yang menaruh tangan di dada. Kami sudah mendengar firman Tuhan dan kami mau melakukan firman Tuhan. Karena kami gak mau berada pada posisi memberontak kepada Engkau Tuhan. Bapa, Engkau lihat setiap anak-Mu yang menaruh tangan di dada. Ampuni mereka terlebih dahulu atas apa yang ada dalam hati mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus, basuh mereka dengan darah-Mu. Selanjutnya Hamba-Mu berdoa, Tuhan berikan kemampuan kepada mereka untuk melepaskan pengampunan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mungkin terlalu sakit hati mereka Tuhan, tetapi Tuhan berikan kemampuan, kasih Allah melingkupi mereka di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sehingga mereka bisa membereskan setiap permasalahan itu. Bapa di sorga, berikan mereka kemampuan untuk melakukan firman Tuhan, untuk melakukan perintah-Mu, yaitu agar kami mengasihi orang lain. Sebab kami tidak mau berada di dalam maut, kami terus mau berada di dalam terang Tuhan. Terima kasih banyak Bapa di sorga, di dalam nama Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus, lingkupi dengan kasih-Mu Tuhan, lingkupi dengan kasih-Mu. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Kita nyanyikan lagu ini refnya, ajarilah. Ajarilah kami saling mengasihi. Amin. Amin. Ajarilah kami saling mengampuni. Ajarilah kami ini kasih-Mu, ya Tuhan, kasih-Mu kudus tiada batasnya. Sekali lagi, ajarilah kami Tuhan, ajarilah kami saling mengasihi. Ajarilah kami ini saling mengampuni. Ajarilah kami ini kasih-Mu, ya Tuhan.
sorga, untuk kebenaran firman Tuhan yang sudah kami dengar pada saat ini. Kami mau dengar dan kami mau melakukan firman Tuhan. Kami mau mengasihi satu dengan yang lain, Tuhan. Kami mau berbuat sesuatu untuk saudara kami yang dalam kesusahan. Kami mau memberikan pertolongan. Kami mau memberikan doa-doa kami, Tuhan. Terima kasih banyak Bapa di sorga. Terima kasih, hamba berdoa biarlah jemaat Tuhan senantiasa diberkati Tuhan dan dimampukan melakukan perintah Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, haleluya, amin. Silahkan duduk, Tuhan berkati. Puji Tuhan, kita sudah diberkati lewat firman Tuhan hari ini. Biarlah kita terus dimampukan untuk saling mengasihi satu dengan yang lain. Amin. Dan saat ini kita akan mendengarkan pengumuman dari gereja. Untuk waktu dan tempat kami persilahkan. Shalom Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan. Kita mengucap syukur pada pagi hari ini kita diberkati oleh firman Tuhan, di mana kita ingin menjadi domba dan kita ingin menjadi domba-dombanya Allah, di mana kita punya kasih yang daripada Tuhan. Terima kasih kepada Pak Teddy yang sudah menyampaikan kebenaran firman Tuhan pagi hari ini, menguatkan kami jemaat Tuhan di Gideon, dan kami akan selalu berusaha untuk senantiasa setia dan melakukan perintah Tuhan. Pada pagi hari ini saya akan menyampaikan pengumuman gereja. Yang pertama, ibadah peringatan 10 hari pencurahan Roh Kudus hari yang ketiga akan diadakan pada hari Senin 17 Mei 2021 jam 18 atau jam 6 sore dengan tema perumpamaan tentang lalang dan gandum yang akan dibawakan oleh Bapak Pendeta Muda Agus Darmono dengan tetap mentaati protokol kesehatan. Yang kedua, TK Kalvari menerima pendaftaran siswa-siswi baru. Pendaftaran dapat dilakukan di hari kerja, hari Senin sampai dengan hari Jumat, jam 9 sampai dengan jam 12 siang di TK Kalvari yang beralamat di Ngadisono. Ini dua pengumuman dari gereja. Kami mohon Bapak Ibu Saudara untuk bangkit berdiri. Kita akan berdoa untuk persembahan kita pagi hari ini, juga para pelayan Tuhan yang ada di gereja kita. Kami mengucap syukur Tuhan pagi hari ini, sungguh luar biasa Tuhan. Kami diberikan kekuatan firman Tuhan yang baru pada pagi hari ini, tentang perumpamaan tentang kambing dan domba Tuhan. Kami rindu Tuhan menjadi domba-domba Allah yang senantiasa Tuhan pilih kami di antara orang banyak Tuhan. Supaya kami hidup Tuhan menjadi domba yang baik, yang melakukan setiap perintah Tuhan, dan dalam kehidupan kami penuh kasih. Dan bukan hanya penuh kasih saja Tuhan, tapi kami merefleksikan diri untuk memberikan sesuatu kepada orang lain. Diberkati Tuhan untuk menjadi berkat bagi banyak orang Tuhan. Terima kasih untuk pagi hari ini. Kami menyerahkan persembahan kami pagi hari ini. Sucikan persembahan kami yang sudah dapat kami berikan kepada Engkau. Sebab Engkau Allah yang sudah memberikan kami berkat, setiap berkat yang sudah kami terima dari setiap pekerjaan dan apapun yang kami usahakan. Dan kami mengucap syukur punya Allah yang setia dalam hidup kami. Kami juga menyerahkan Tuhan untuk hamba-hamba Tuhan yang ada di gereja. Kami serahkan Bapak Gembala Sidang kami, Bapak Teddy. Berkati kesehatan Bapak Teddy, berkati istri, berkati anak-anak Tuhan, berkati ekonomi keluarga Bapak Pendeta kami, Bapak Teddy Cipta Amin Tuhan. Tuhan tolong, dan Tuhan memberikan dalam pelayanannya Tuhan. Kami juga serahkan Bapak Pendeta Haryadi bersama ibu, bersama anak. Berkati dalam setiap pelayan mereka, berkati dalam setiap ekonomi mereka. Kami serahkan juga Mami Eli Tuhan, berkati Mami Eli Tuhan bersama keluarga besar mereka, bahkan dalam pelayanan mereka Tuhan. Kami serahkan juga Bapak Pendeta Agus Darmono Tuhan, Kau memberkati Bapak Agus Darmono bersama ibu, bersama anak-anak mereka, berkati dalam kehidupan mereka, dan Tuhan memberkati dalam setiap pelayanan mereka. Kami serahkan juga Bapak Pendeta Yohanes bersama istri yang ada di Gumeng, berkati pelayanan mereka Tuhan. Bila kelima hamba-Mu yang ada di gereja kami ini akan menjadi satu contoh teladan yang baik bagi kami Tuhan, untuk selalu senantiasa setia di dalam Engkau Tuhan. Berkati kelima hamba Tuhan ini Tuhan,
Ya, mereka menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih Tuhan untuk pagi hari ini. Kami mengucap syukur. Mari Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kita terima berkat dari Tuhan. Kiranya Engkau memberkati kami dengan berlimpah-limpah. Kau perluas daerah kami. Kiranya tangan-Mu yang kuat menyertai kami dan melindungi kami daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa hidup kami. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, pulanglah sekarang dengan membawa berkat yang besar dari Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus yang senantiasa menyertai kita, membimbing kita dan memimpin kita dari kemenangan kepada kemenangan, mulai hari ini sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus datang kembali yang kedua. Di dalam nama Tuhan Yesus kami terima seluruh berkat Allah sepanjang minggu ini. Haleluya. Amin. Silakan duduk, saudara.